Sesungguhnya Tuhan memberikan rancangan kepada setiap manusia, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera menuju hari depan penuh harapan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Allah. Makanya manusia itu sangat berharga di mata Allah dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Ketika malaikat jatuh, Tuhan campakkan dia ke dunia ini, itulah si Lucifer. Dialah yang raja iblis sekarang. Tapi kalau manusia jatuh, Yesus sendiri pun rela mati buat manusia untuk apa? Tebus kita. Karena kita ini adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Makanya ketika kita diciptakan di dunia ini, Tuhan sebenarnya sudah memberikan rancangan buat kita. Rancangan apa? Rancangan yang terbaik. Rancangan masa depan yang cemerlang, yang penuh harapan. Tetapi setan berusaha mencuri setiap rancangan-rancangan baik yang Tuhan akan kerjakan bagi manusia. Saudara, timbul pertanyaan. Ibu pendeta, firman Tuhan bilang Tuhan memberikan rancangan kepada kita bukan kecelakaan. Kenapa kita celaka? Saudara, sesungguhnya kecelakaan itu bukanlah berasal dari Tuhan. Kan Tuhan yang bilang, aku memberikan rancangan bukan kecelakaan. Berarti kecelakaan itu dari siapa? Dari si iblis. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah dalam setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara perhatikan ayat ini ya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang patut ditelan. Jadi dia berusaha mencari kelemahan-kelemahan manusia. Setiap kali dia melihat kelemahan manusia, dia berusaha menjatuhkan manusia melalui kelemahan yang kita miliki. Makanya dia bilang, hendaklah kita berjaga-jaga di dalam rohmu setiap waktu. Kenapa Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga setiap waktu? Karena firman Tuhan katakan celah kecil aja kita buka dia masuk. Keluar dari rumah kita suruh berdoa di rumah. Sepanjang jalan tetap kita hati harus kontak dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang berjaga-jaga setiap waktu kan. Kalau setiap waktu kan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 1 menit. Iya kan. Jadi setiap waktu kita ini harus waspada. Kalau saya ke Palangka dengan suamiku, saya kontak, saya berdoa. Sepanjang jalan sampai ke tempat tujuan. Karena setan itu tidak tinggal diam. Seperti singa, dia aum-aum. Dia cari mana kita punya kelemahan. Di situ dia celakakan kita. Karena sesungguhnya manusia itu sebenarnya ada pagar. Tuhan itu memagari kita saudara. Tetapi Tuhan juga tidak bisa pungkiri dia punya firman Tuhan. Dia bilang celah kecil aja kita buka masuk dia. Kita harus berjaga-jaga dan waspada. Amin. Saya pernah baca kesaksian Mukendi. Dia bisa berubah jadi binatang apapun. Mau jadi kecoa, jadi nyamuk, jadi ular, jadi apa saja. Dia katakan begini, walaupun manusia tutup rapat-rapat rumahnya, aku bisa masuk lewat celah. Celah apa? Saya bisa berubah jadi nyamuk. Kadang kita makan ternyata dia sudah taruh racun di nasi kita lewat nyamuk. Kan kita kan nggak tahu. Makanya mendoakan makanan yang kita makan itu penting. Itu perlu kita kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan mau dikasih racun maut sekalipun makanan yang kita makan kalau dalam nama Yesus tidak akan pernah mempan. Karena nama Yesus nama yang berkuasa di bumi maupun di sorga. Amin. Makanya berjaga-jaga dan berdoa. Karena firman Tuhan katakan, lawan kita itu bukanlah manusia, tapi lawan kita adalah iblis yang berjalan keliling ke sana kemari mencari mangsa yang patut ditelan. Untuk itu sangat penting saudara, untuk kita waspada berjaga-jaga di dalam roh kita setiap waktu, setiap detik, setiap menit, kontak dengan Tuhan. Setan itu tidak pernah tinggal diam. Dan dia sekarang adalah musuh manusia. Karena firman Tuhan katakan ketika Lucifer itu jatuh, Tuhan campakkan dia ke dunia ini. Kemudian dia akan menjadi lawannya manusia. Karena Lucifer tahu bahwa manusia itu adalah manusia yang berharga di mata Allah. Kan Lucifer itu kan malaikat kudus. Dia kan pemimpin pujian nomor 1 di sorga. Tapi karena roh kesombongan Tuhan campakkan dia ke dunia ini. Nah dialah si raja setan yang akan menghancurkan umat manusia karena dia tahu manusia ini adalah kepunyaan Allah. Amin.
Untuk itu tetap terus berdoa, waspada, berjaga-jaga. Kalau suami kita pergi ke ladang atau kemana saja, istri harus tetap berjaga-jaga berdoa buat suami. Jadi tiang doa buat suami. Amin. Supaya dia dijauhkan dari kecelakaan. Segala niat-niat orang jahat juga dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.